Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisrina Isani, biasa dipanggil Syifa. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan pada manusia secara umum dan salah satu permasalahan yang sering terjadi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya udara pada sistem pernafasan manusia. Untuk memahami sistem pernafasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernafasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bergetar sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bergetar secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli.
Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sekian penjelasan proses masuknya udara pada sistem pernafasan manusia secara singkat atau secara umum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu mengenai permasalahan yang sering terjadi pada sistem pernafasan manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai polip hidung. Nah, sebelumnya kita harus tahu bagaimana keadaan normal hidung sebelum adanya penyakit polip hidung ini. Kita lihat dari gambar di samping. Ini adalah kondisi normal bagian dalam hidung yang terdapat mukosa yang merupakan bagian dari hidung berupa lapisan tipis dan basah yang berfungsi melindungi hidung dan menyebabkan udara yang dihirup. Ini merupakan bagian dalam hidung yang normal pada umumnya. Pengertian polip hidung. Penyakit polip hidung atau disebut juga dengan polip sinus adalah pertumbuhan sel atau jaringan abnormal yang terjadi pada hidung atau sinus. Penyakit polip memiliki bentuk menyerupai buah anggur yang menggantung pada batangnya. Yang penyakit polip hidung ini berisi cairan inflamasi. Penyakit ini bersifat jinak sehingga tidak membahayakan kesehatan atau nyawa penderitanya. Ukuran penyakit polip hidung beragam, mulai dari kecil, sedang, sampai ukuran cukup besar. Saat ukuran penyakit polip masih terbilang kecil, umumnya tidak akan menunjukkan gejala apapun. Namun, yang pasti, saat ukuran penyakit polip tersebut cukup besar, maka kondisi tersebut akan mengganggu Anda saat bernafas. Hal ini karena hidung akan tersumbat, sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Penyebab polip hidung. Polip hidung adalah benjolan lunak yang tumbuh pada jaringan mukosa hidung. Penyebab penyakit polip hidung adalah pertumbuhan non-kanker yang terjadi pada hidung atau sinus yang tidak berbahaya. Meski penyakit polip bisa terjadi akibat mutasi gen, namun hingga saat ini penyebab utamanya masih belum diketahui dengan pasti. Diduga pertumbuhan penyakit polip terjadi dari inflamasi akibat alergi, infeksi, kondisi sistem kekebalan tubuh, atau akibat penyakit asma. Gejala penyakit polip hidung. Gejala-gejala yang biasa dialami oleh penderita penyakit polip hidung ini yaitu diantaranya hidung berair, rasa penuh pada hidung, mendengkur, nyeri pada gigi bagian atas, postnasal drip, hilangnya indera penciuman, hilangnya indera pengecap, gatal di sekitar mata, dan lain-lain. Diagnosis polip hidung. Diagnosis polip hidung dapat dilakukan dengan pemeriksaan rinoskopi anterior. Dalam pemeriksaan tersebut, biasanya polip sudah dapat dilihat. Polip yang masih seringkali menciptakan kelainan pada hidung bagian luar. Selain itu, diagnosis dapat dilakukan melalui pemeriksaan ronsen atau CT scan untuk mendeteksi adanya sinusitis. Pengobatan polip hidung. Pengobatan polip hidung terjadi dari terapi obat-obatan dan operasi. Terapi obat ditujukan pada polip yang masih kecil dan biasanya dapat ditangani dalam waktu singkat. Selain pemberian obat, tindakan pengangkatan polip juga dapat dilakukan melalui operasi. Biasanya operasi ditujukan untuk polip yang besar dan menyebabkan kelainan pada hidung. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pernafasan pada manusia dan salah satu permasalahan yang sering terjadi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.